Halo guys, Hai. welcome to our podcast. Oke, di podcast kali ini topik yang akan kita bahas adalah sistem informasi dalam penerimaan ASN. Dan teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik yang akan kita bahas di podcast kali ini, perkenalkan, nama gue Bima Aditya dan di samping kanan gue ada Arianto Nugroho. Hai. Di samping kiri gue juga ada JC Marisa. Halo. Dan yang terakhir di samping kiri, yang paling kiri ada Femas Nur Ramadan. Hai. ASN. Kalau menurut kalian ASN itu apa sih? Kalau menurut gue ya, ASN itu singkatan dari aparatur sipil negara yang tugasnya itu bekerja di bawah naungan pemerintah, khususnya ya seperti di STAN tuh, pokoknya yang di bawah instansi pemerintah nih, kayak STAN, terus STPI itu juga kan di bawah pemerintah, dan kerjanya tuh kayak apa ya, PNS pada umumnya. Tapi kalau versi PNS gimana? Kalau menurut gue sih hampir sama kayak lo. ASN itu warga negara Indonesia yang bekerja sebagai PNS yang bekerja di bawah naungan instansi pemerintah. Sama sih, hampir sama kayak lo. Yang berprofesi sebagai Ya, yang berprofesi sebagai PNS. PNS atau PPK, P3K lah, P3K ya. Nah, jadi kalau yang gue tangkap sebenarnya tuh ASN sama PNS itu sama nggak sih? Oh iya. Kalau menurut gua, jadi itu gini, ASN tuh, ASN tuh jadi ASN itu kayak tentu, Beda. ASN tuh ya kan ASN beda dari PNS apa gimana? Jadi PNS sama ASN itu beda. Oh, berarti beda nih. Iya, beda. Oh. Dimana kayak bisa disebut gini, Gimana tuh? PNS itu udah pasti ASN, tapi ASN belum tentu Belum pasti PNS. PNS. Oh iya. Kalau PNS gitu. Kalau ASN itu kerjanya masih ada perjanjian antara yang di pemerintah itu loh. Itu Kalau orang PNS terikat masih gitu. iya, bisa disebutnya kayak masih kontrak lah. Kontrak Oh di iya. Pemerintahan. kontrak di bagian PNS. Kalau PNS itu ibaratnya udah tetap kali. Kalau ASN itu masih Masih kontrak, belum. iya. Jadi Bisa dibilang bedanya gitu ya. Kalau PNS itu udah jadi karyawan tetap, tapi kalau ASN itu masih kontrak gitu. Iya, bisa dibilang begitu. Pandangan Jesse. Oke, nggak apa-apa. Oke, next, karena di sini kita bahas apa sistem informasi dalam penerimaan ASN, yang dimana itu pasti ada komponen-komponennya loh. Menurut Femas, ada berapa sih komponen di dalam penerimaan sistem informasi penerimaan ASN ini? kalau yang apa tadi? Komponennya. Komponen dalam sistem informasi dalam penerimaan ASN itu ada 5. Yang pertama daftar makan, yang kedua verifikasi dokumen, yang ketiga pengelolaan data calon ASN, yang keempat tes online, yang kelima yang terakhir ini pengumuman hasil seleksi. Oh, berarti ada 5 nih komponen itu. Tapi cuma 5 doang, Pak, ada tambahan lagi nih? Apa cuma 5 aja? 5 aja cukup, nggak usah banyak. Oh ya mungkin ya, 5 aja cukup guys. Guys, aduh. Jadi itu komponen Komponen ya. dari sistem informasi dalam penerimaan ASN. Penerimaan ASN ya. Tapi kalau komponen doang kan kurang gitu ya, kurang. Terus kalau ditambah manfaatnya gimana tuh? Manfaat dalam ASN itu. penerimaan ASN. Manfaat sistem informasi dalam penerimaan ASN. Manfaatnya tuh bisa buat membantu mengefisiensikan atau buat apa ya? Mempercepat proses seleksi. Oh jadi biar cepat gitu ya. Jadi Udah. membantu buat penyampaian informasinya bisa dengan cepat, gitu kan? Bisa cepat. Terus peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Terus peningkatan aksesibilitas bagi calon ASN dari berbagai daerah. Jadi informasi yang disampaikan tuh si sistem informasi tuh membantu buat penyampaian informasi buat calon ASN itu. Biar lebih mudah dan cepat ditangkap gitu ya. Mudah, cepat dan jelas. Oh iya. Ya. Singkat padat jelas gitu ya. Gitu. Aduh. Itu manfaatnya ya.
Oh, terus kalau manfaatnya aja kan kurang tuh. Pasti maksudnya pasti ada tantangannya juga kan ya. Nah, menurut Alianto, tantangannya itu apa aja sih di dalam penerimaan ASN ini, sistem informasi? Kalau menurut gue itu tantangan di dalam sistem informasi dalam penerimaan ASN itu yang pertama itu ada tantangan tentang keamanan dan data privasi. Oh, jadi dia tantangannya. Ya, Keamanan. Oh berarti gampang Gampang kehack gitu mungkin. Ya, Oh jadi- iya. Jadi si sistem informasi itu menjaga keamanan. ya gimana caranya biar Biar sistemnya tuh dananya nggak bisa dibobol sama hacker orang lain. Oh iya. Terus ada keamanan yang tentang penanganan situasi darurat dan perubahan skenario. Itu jadi maksudnya ibarat kayak kita punya gimana jelasinnya? Kita itu masih pemerintah kan punya kebijakan ya. Hmm. Dimana itu tadi kan ada perubahan skenario. Mungkin di waktu lain ada perubahan tentang kebijakannya. Oh, yang masih Terus si jalan ya? sistem informasinya itu ngejelasin nggak sih biar informasinya tuh ya tadi biar Biar akurat gitu ya. akurat Oh, jelas. iya. Ya bisa jadi ya. Iya karena pemerintah tuh kadang punya kebijakan yang mudah berubah. Yang berubah gitu. Yang ya. berubah-ubah. Oh berarti jadi gampangnya itu kita bikin plan B, kita juga harus punya plan A. Iya. Plan A, Plan plan A. B. Oh iya, balik lagi. Aduh. Terus ada Terus apa ada lagi nggak tuh? Kayak tantangannya selain merubah skenario tadi? Pelatihan ya, bikin pelatihan dan adaptasi bagi pengguna sistem. Oh iya, pasti harus ada adaptasi juga kan ya. Kayak user tuh. Dijelasin kan kalau dari materi sebelumnya yang kita pernah bahas itu ada user interface juga. Iya. Yang dimana itu tuh kita harus bisa beradaptasi untuk menggunakan suatu sistem database tersebut. Gitu. Kalau misalnya kita salah guna, itu pasti kayak bakalan apa namanya simpang siur nggak sih data-datanya Iya. itu kayak yang buat data jadi kendala. iya kendalanya itu tantangan banget sih iya benar. Kira-kira seperti itu sih. Tadi udah ketawa. Ini nggak apa-apa. Ini kan sih. Ini katanya kan sih. Iya. Udah tuh. Oke guys, mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang sistem informasi di dalam penerimaan ASN. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kita baca. Jadi kesimpulannya itu adalah sistem informasi dalam penerimaan ASN adalah penerapan sistem informasi yang efisien dan terintegrasi dapat meningkatkan proses seleksi ASN, mulai dari pengumpulan data, pengolahan informasi, hingga pengambilan keputusan. Kira-kira seperti itu kira-kira seperti itu kesimpulan dari materi yang dapat kita bawakan pada pertemuan kali ini. Bila mana kurang jelas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih.